Terima kasih atas semua hadirin yang hadir secara fisik maupun virtual. Mari berikan saya kesempatan untuk membeberkan ada 4 ringkasan untuk public expose ini. Ringkasan eksekutif adalah bagian pertama, gambaran industri keju adalah bagian kedua, gambaran tentang perseroan itu bagian ketiga, dan terakhir bagian keempat kinerja perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus Tejo Sutikno. Bagian pertama, ringkasan eksekutif. Di 2021 ada 5 pilar utama langkah perseroan untuk mencapai misi dan visi kita. Jadi misi dan visi Mulia Boga Raya Tbk adalah memasyarakatkan keju, mengkejukan masyarakat. 5 pilar utama tersebut adalah yang pertama, cara kerja yang baru, fokus di eksekusi dan financial return. Kedua adalah penawaran produk-produk baru dan juga ekspansi di channel baru. Pilar ketiga adalah ekspansi dan perluasan pasar, baik domestik maupun internasional. Keempat adalah menanamkan organisasi dan budaya perusahaan. Pilar kelima adalah investasi di sistem terintegrasi dan juga infrastruktur perusahaan. Skala dan jangkauan dan pertumbuhan bisnis perseroan di 2021. Penjualan bersih kami mencapai lebih dari 1 triliun. Pertumbuhan penjualan adalah kurang dari 10% di 2021 dibanding 2020. Pertumbuhan unit volume kami lebih dari 10% di 2021. Pertumbuhan ekspor kami fantastis lebih dari 2 kali di 2021. Pertumbuhan penjualan kami di channel modern trade lebih dari 10%. Pertumbuhan penjualan kami di channel general trade kurang dari 10%. Pertumbuhan penjualan kami di food service lebih dari 10% di 2021. Dan pertumbuhan penjualan kami di e-commerce channel lebih dari 8 kali. Kami melihat peluang pertumbuhan yang sangat dahsyat, masih tentunya ada potensi di PT Mulia Boga Raya ini. Ada 4 strategi utama juga yang kami utarakan. Pertama, kami akan memperkuat inti dari produk dan proses kami. Kedua, kami akan berekspansi di jalur distribusi dan pemasaran dan juga di channel-channel baru. Ketiga, kami akan mendorong segmen produk kami yang mempunyai pertumbuhan tinggi. Keempat, kami akan konsisten setiap tahun meluncurkan produk-produk baru yang inovatif. Bagian kedua adalah gambaran industri keju di Indonesia. Perkembangan kategori keju di channel modern trade dalam 3 tahun terakhir, data ini tentunya kami ambil dari MT Scantrack, data Nielsen yang kami tentu ada. Dari sisi volume, kami bisa lihat bahwa Procis merupakan merek keju nomor 1 di channel MT modern trade di Indonesia. Dengan pangsa pasar 40,7% di Desember 2021. Jadi dengan ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan pangsa pasar volume kami sangat pesat terjadi dari 3 tahun terakhir. Bagian ketiga adalah gambaran tentang perseroan. Kami mempunyai portofolio produk yang kuat dan juga berkembang. Kami mempunyai produk-produk inti yang senantiasa kami perkuat dengan tentu packaging, cheddar dan gold, 2 kg dan 160 gram. Kami mempunyai portofolio produk snack untuk slice bisnis kami. Kami mempunyai juga produk-produk yang pertumbuhannya luar biasa, contohnya Spready dan Quick Melt. Kami juga mempunyai fighting brand seperti Top Cheese di segmen keju. Produk baru kami di 2021, kami meluncurkan 2 produk baru, yaitu Gold Slice 2S dan juga Gold 60 gram. Berikutnya adalah tampilan website terbaru kami untuk PT Mulia Boga Raya Tbk. Bisa dilihat, bisa di login www.procis.com.
Ini adalah website yang modern, mudah, dan banyak informasi untuk semua pihak. Seiring dengan perkembangan di dalam waktu 3 tahun terakhir, kami juga berekspansi di berbagai official store di platform e-commerce. Tersedia produk kami di 10 platform e-commerce di Indonesia, baik itu di online marketplace seperti Tokopedia, maupun di online market seperti Segari, Grabmart, dan Astro. Kami juga berkolaborasi dengan cloud kitchen terbesar dan pertama di Indonesia untuk meluncurkan brand Keju, yaitu brand F&B pertama di Indonesia. Penghargaan di 2021, kami memiliki 2 penghargaan, terutama dari campaign advertising kami, The Most Enjoyable Indonesian Ramadan Ad di 2021, dan The Second Most Loved Indonesian Ramadan Ad di 2021 tersebut. Ini testament dari, balik lagi, pekerjaan dari tim kami mengenal konsumen dengan lebih baik. Pembagian jalur distribusi perseroan di 2021 cukup beragam. Jadi lebih dari 50% distribusi kami di general trade, lebih dari 20% di food service, lebih dari 25% di modern trade, dan masih mulai dan berkembang pesat di e-commerce lebih dari 1%. Secara struktur organisasi kami sudah lengkap dan kami melengkapi ini di 2021. Saya didukung oleh berbagai head dari pimpinan perusahaan dengan Direktur Sales Pak Peter Wirajaya, Direktur Supply Chain Pak Paulus Tejo Sutikno, Head Marketing kami Ibu Rika Sandi, Head E-commerce kami Ibu Jessica Yohanes, Head Human Capital G dan Legal Ibu Sri Utami, dan Head dari R&Q Ibu Nur Hidayah. Hadir di 2022 brand baru yang sangat kami banggakan, yaitu Keju, brand F&B Keju pertama di Indonesia. Ini kolaborasi 2 brand lokal, kemitraan Procheese dan Yummy Kitchen, menghasilkan brand F&B siap saji dengan bahan utamanya adalah keju. Jadi keju Indonesia nomor 1 dengan menu global, keju Procheese asli Indonesia ini dengan berbagai menu internasional dan lokal. Brand pesonanya adalah milenial, muda, praktis, modern, dan lokal dan inovatif. Hadir di 2020 ada 2 produk baru yang kami banggakan. Pertama adalah Procheese Cheddar Royal. Produk ini kaya akan vitamin A, D, E, kaya akan protein, dan kandungan kalsium, serta kandungan cheddar asli yang tinggi. Produk kedua adalah Quick Melt Procheese Slice. Keju cheddar slice dengan melting property yang sangat tinggi, artinya mudah meleleh, cocok sebagai bahan roti isi, burger, dan tentu makanan lokal lainnya. Berikutnya saya serahkan kepada Bapak Paulus Tejo Sutikno. Terima kasih Pak Bobi. Teman-teman semua dari media, saya akan melanjutkan materi paparan publik pada siang hari ini, yaitu untuk agenda berikutnya tentang kinerja keuangan perseroan. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah data sejak kuartal 1 2019, yaitu semasa sebelum pandemi, yang kami tampilkan per kuartal dari pencapaian penjualan kami. Kita bisa sama-sama lihat bahwa memang ada naik turun. Kita sama-sama lihat di tahun 2020, waktu terjadi awal-awal pandemi, kuartal 1, kuartal 2, situasi pandemi tersebut berdampak cukup signifikan atas bisnis kami. Tapi kemudian sejalan dengan perbaikan situasi, kemudian kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah juga dan dukungan-dukungan pemerintah, di kuartal 3 2020 kami bisa kembali mulai pulih. Demikian pula di 2021 tren pertumbuhan terus kami capai, sehingga di kuartal 4 2021 penjualan per kuartalnya juga mencapai titik tertinggi, yaitu 307 miliar. Jika kita bandingkan di kuartal 1 2019 itu hanya sekitar 212 miliar. Secara kita bisa lihat ya dari
kuartal 1 2019 sampai di akhir 2021, kemudian Boga Raya Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan per kuartal lebih dari 40%. Selanjutnya, ini adalah ringkasan dari beberapa akun yang utama dari laporan laba rugi perseroan. Yang pertama, ini adalah tentang penjualan, di mana kita tampilkan di sini sejak 2019. Penjualan bersih dari 979 miliar naik menjadi 1,04 triliun di 2021. Untuk laba kotor dari 2019 ke 2021 memang ada sedikit penurunan secara margin dari 36% menjadi 32%, tetapi ini juga karena diakibatkan adanya kebijakan akuntansi baru yang harus diterapkan, yaitu PSAK 72, sehingga terjadi reklasifikasi dari biaya promosi yang menjadi bagian dari biaya penjualan sebelumnya, kemudian menjadi pengurang dari penjualan kotor. Tetapi kalau kita lihat dari dua ukuran profitabilitas yang lain, yaitu EBITDA, yaitu earning before interest, taxes, depreciation, and amortization, kita bisa lihat bahwa dari 2019 ke 2021, perseroan terus meningkatkan profitabilitasnya, dan di 2021 kami berhasil mencatat EBITDA sebesar 210 miliar. Secara margin terjadi peningkatan dari 19% menjadi 20%. Demikian juga untuk laba bersih, di mana di tahun 2019 itu dari 98 kemudian naik 121 miliar, dan di 2021 perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 145 miliar, dan secara margin laba bersihnya juga meningkat dari 10% menjadi 14%. Demikian paparan kami untuk ringkasan dari kinerja keuangan perseroan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bobi. Terima kasih.